Oke, assalamualaikum anak-anak semua. Oke, kelihatannya masih semangat ya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya pengen sebuah yel-yel yang baik. Ketika saya bilang selamat pagi, saya ingin semangat kalian itu yang benar-benar semangat yang semangat pagi, bukan semangat di akhir pelajaran. Ketika saya bilang pagi, maka kalian bilang pagi, pagi, luar biasa. Pagi, 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 luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk memulai acara kita, untuk pembelajaran kita sekarang supaya kita lancar, saya ingin satu orang perwakilan dari kalian untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita hari ini bisa mendapatkan apa yang kalian tuju dari rumah ya. Saya ingin dari ketua kelasnya. Ketua kelas siapa? Nopi ya. Silakan Nopi untuk dipimpin dulu untuk berdoa. Silakan Nopi. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya dulu, hari ini semuanya hadir atau tidak? Tidak. Kenapa tidak hadir? Tidak tahu. Ada yang tahu sakit atau gimana? Nggak tahu ya. Oke, nanti mudah-mudahan ke depannya kita semua bisa hadir semua. Walaupun hari ini untuk Cianjur kita kemarin terkendala atau mendapatkan musibah gempa bumi yang begitu dahsyat, sehingga banyak dari tetangga-tetangga kita, banyak dari rekan-rekan kita yang ada di Kabupaten Cianjur itu yang mengalami musibah. Dari mulai mereka kehilangan harta bendanya gitu ya, kehilangan nyawanya, kehilangan sanak familinya. Sehingga kita doakan sama-sama semoga mereka yang kemarin terkendala yang namanya gempa, mendapatkan musibah gempa, diberikan kesabaran, diberikan rezeki yang banyak supaya mereka bisa membangun kembali harta benda yang kemarin terkena musibah. Amin ya. Oke, hari ini kita pertemuan seperti biasa di mata pelajaran PPKN. PPKN ini salah satu pelajaran yang memang mutlak harus kalian dapatkan ketika dari mulai SD sampai nanti perkuliahan pun kalian akan mendapatkan pelajaran ini. Oke, untuk memulai acara sekarang, untuk memulai pembelajaran kita, silakan dicek dahulu kiri kanan kalian apakah ada sampah atau tidak. Coba dicek dulu kiri kanan kalian, kalau ada sampah silakan dipungut, masukkan ke tempat sampah kalian. Ada nggak? Di kolong mejanya lihat dulu, ada nggak? Tidak ada, udah bersih ya. Siapa hari ini piketnya? Piketnya siapa hari ini? Pina. Oh, Pina. Mana Pina? Mana Pina? Nggak ada. Oh, nggak sekolah Pina. Siapa lagi piket hari ini? Hebat ya piket hari ini. Oh, ini ya. Siti Nurokoyah. Gimana tadi berangkat dari rumah jam berapa Siti Nurokoyah? Setengah enam. Hebat, setengah enam sudah nyampe ya. Setengah enam sudah nyampe di sini. Oke ya, keren ya. Kelasnya bersih, bajunya pun sudah rapi. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik, belajar dengan penuh hikmat. Oke, kita mulai saja untuk membangkitkan semangat kalian. Saya punya satu lagu yang mudah-mudahan kita bisa menyanyikan ya. Lagunya adalah lagu kebangsaan. Saya ingin satu orang jadi dirijen ke depan. Yang biasa jadi dirijen satu orang ke depan. Ayo dirijen. Tia ke depan, Tia, dirijen Tia. Ke depan, Tia. Jadi dirijen silahkan. Kita akan menyanyikan satu lagu yaitu Garuda Pancasila ya. Dengan hitungan kita lihat saja di sini ya, karena ini ada karaoke-nya, ada musiknya, jadi kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat ya. Semuanya dimohon berdiri ya, dipimpin oleh Tia. Kita nyanyi sama-sama. Oke. Kita mulai. Oke. Nyanyi semua ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot pro
Pancasila dasar negara. Ayo semangat. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi. Yang semangat, nyanyinya yang semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Tia. Tepuk tangan untuk Tia. Oke ya, semangat kita sudah muncul lagi sekarang? Sudah ya? Mana semangatnya? Selamat pagi. Oke, keren. Oke ya, hari ini ada yang tahu materinya apa yang akan kita pelajari? PPKN. Nah, tentang betul apa yang dibilang Sela ya. Kita hari ini akan berbicara tentang demokrasi. Tapi sebelumnya, saya ingin mengecek dahulu di antara kalian materi minggu ke belakang. Kita belajar tentang hak asasi manusia. Ya, belajar hak asasi manusia kemarin ya. Ada yang tahu apa sih hak itu sebenarnya? Hak itu apa? Sela apa Sela hak itu? Milik atau kewajiban seseorang. Milik atau kewajiban seseorang. Ada yang bisa menambahkan? Widya, coba Widya. Hak itu apa? Hak itu adalah, ayo masa udah lupa? Materi minggu kemarin tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban asasi manusia. Nopi, coba hak dan kewajiban itu apa, Nop? Ayo, Nopi. Ini gak menghafal ya. Berarti minggu kemarin kita belajarnya gak nyampe nih ya. Padahal hari ini kita mau menambah materi yang baru adalah tentang demokrasi. Oke, nggak apa-apa ya, di-PR-kan minggu depan saya akan cek kembali apakah kalian sudah paham untuk materi yang sebelumnya atau tidak ya. Oke, kita lanjut sekarang. Oke, ada yang tahu ini gambar apa nih kira-kira? Pemilihan umum. Coba saya ingin satu orang yang menjelaskan gambar yang pertama. Acungkan tangan dulu ya. Gambar yang pertama ini tentang apa nih? Ayo acungkan tangan dulu. Siapa yang berani untuk mengemukakan pendapat nih? Yang pertama. Ini lagi apa nih? Apa? Nesa apa nih? Ayo. Ini adalah seorang bapak-bapak sedang memperlihatkan calon-calon untuk dipilih dalam pemilihan. Yang kedua, ini kira-kira apa nih? Ini ibu-ibunya cantik-cantik ya. Nih ada tulisannya KPPS. Ini apa nih? Panitia atau petugas dari TPS atau pemilihan umum. Selanjutnya ini apa nih? Wajah ibu-ibu nih. Ibu-ibu, ini bapak-bapak juga. Pembagian surat suara. Selanjutnya ini apa nih? Pencoblosan. Terus ini ada si nenek nih. Nenek siapa nih? Nenek Tia ya? Bukan. Ini lagi apa nih si nenek? Memasukkan surat yang sudah betul sekali. Ini yang terakhir apa nih? Ini kira-kira fungsinya untuk apa? Membuktikan kalau orang tersebut sudah oke, bagus ya. Berarti kalian sudah tahu ya, sudah hafal ini proses apa, sedang apa, dan kira-kira kalian sudah pernah melaksanakan atau belum?
sudah, belum, ada yang belum, ada yang sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Tapi nanti suatu saat, karena kita negara demokrasi, suatu saat kalian akan mengalami hal yang seperti ini ya. Nanti kita setiap 5 tahun sekali akan ada pemilihan bupati, pemilihan gubernur, DPR RI, presiden dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya ingin mengecek kemampuan awal kalian dulu nih ya. Di sini saya akan mengadakan kuis interaktif. Di sini ada ya. Mari kita bermain kuis. Ya, caranya seperti apa? Silakan kalian ambil handphone kalian masing-masing. Lalu masuk ke Chrome, ya, ke Chrome browser. Hah? Nggak ada kuota? Wah, kamu tadi telat ya datangnya. Sini, pinjam dulu HP-nya. Sini. Bentar. Yang sudah masuk ke Chrome, kamu ketikkan alamat www.quizizz.com seperti yang di depan ya. Bentar dulu. Oke. Jangan masuk. Oke, kedap. Oke. Tapi tadi dulu ya, punya saya ini udah connect atau belum nih hotspotnya nih. Bentar ya. Bentar. Kita pindah dulu ke sini. Sudah masuk belum? Punya kalian? Belum? Bentar ya. Bentar dulu. Ya, sambil dicoba silakan masuk dulu ke Chrome, langsung ketikkan oleh kalian quizizz.com. Ntar sambil kita cek. Mudah-mudahan jaringannya bagus ya. Mudah-mudahan jaringannya bagus. Oke, kita coba. Masuk nggak? Bentar, ini masih loading nih jaringannya. Tadi mah lancar ya, sekarang jadi jelek gini. Ada yang sudah masuk belum? Udah, ntar ya. Ini belum nih, ini belum. Ntar saya ambil kabel dulu, coba pakai kabel.
Oke, siap. Silakan. Yang sudah masuk, silakan isi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sini. Ini udah ada berapa orang nih? Ada Effendi, ada Abdul Muiz, ada Fitri Susilawati. Silakan diisi. Ayo. Nanti akan kelihatan ya, di sini yang bisa menjawab atau tidak akan kelihatan di sini. Langsung. Nah, itu jawabannya yang mana? Silahkan. Pilih kamu. Udah ada satu orang tuh. Siapa? Mia. Udah menjawab satu pertanyaan. Ayo, yang lain. Dini Awalia. Udah, oke. Rima. Jaringan betul. Ayo. Oke, ada lagi tuh. Siapa tuh? Ayo. Apa-apa, lanjut aja. Oke ya, karena terkendala jaringan, karena terkendala internet, untuk kuis berarti kita hentikan saja ya. Karena mungkin ini ya, ini kita apresiasi nih untuk beberapa siswa yang sudah bisa menjawab. Ada Mia Ramadhani, ada Dini, Rima, Ripiana, Fitri Susilawati dan yang lainnya. Ya, karena jaringan kita terkendala, jadi kita hentikan saja untuk kuisnya. Tapi nanti kita coba kalau misalkan jaringan kita sudah bagus lagi ya. Sekarang silakan di close saja, keluar saja dari aplikasi ini karena jaringannya terkendala ya. Oke, mau lanjut atau mau dihentikan dulu? Lanjut, bolehlah, silakan kalau mau lanjut. Sok, jaringannya bagus ya. Waktunya 10 menit ya, 10 menit. Udah saja ya, karena jaringannya mungkin jelek ya. Udah saja, yang penting kita sudah melaksanakan kuis. Walaupun ini yang menjawab baru satu pertanyaan ya. Oke, kita close saja ya. Oke, kita kembali lagi. Kita close saja. Ya, kita kembali lagi ke materi kita. Ya, keluar saja, keluar saja. Oke, gimana pengalamannya barusan bermain game? Kalau jaringannya bagus, itu akan sangat menyenangkan. Tapi kebetulan di kita karena jaringannya jelek, ya terpaksa kita hanya sedikit saja yang bisa kita laksanakan ya. Oke, nah itu adalah tes awal dari kemampuan kalian. Walaupun saya belum tahu seperti apa kemampuan dasar kalian untuk materi yang akan kita laksanakan. Tapi materi kita hari ini ya seperti yang tadi kalian sudah sebutkan, betul materi kita adalah tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Itu yang akan kita sampaikan hari ini. Ya, adapun tujuan yang akan kita capai hari ini dalam pembelajaran kita hari ini adalah ada 3 ya. Yang pertama adalah menjelaskan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang kedua adalah menerapkan. Jadi seolah-olah kalian nanti bisa menerapkan dari apa yang sudah saya beritahukan ke kalian, sudah saya jelaskan ke kalian. Kalian diharapkan nanti bisa menerapkan kehidupan demokrasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ya, kita akan coba nanti menganalisis penerapan dari demokrasi dan sistem
demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya kita kemarin pernah mengalami pemilihan ketua OSIS ya, baru beberapa minggu ke belakang kita mengalami hal itu. Itu adalah salah satu dari proses atau yang disebut dengan demokrasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini peta konsepnya ya. Jadi nanti akan yang saya jelaskan. Yang pertama di sini kalian harus tahu dulu apa itu demokrasi yang sebenarnya. Lalu di sini ada prinsip-prinsip demokrasi dan macam-macam seperti apa. Ada sistem demokrasi juga, ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, ada ciri-ciri dan yang lain sebagainya. Nanti di akhir pembelajaran kalian semua diharapkan dapat menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sudah siap kita belajarnya? Oke ya, tapi sebelumnya tadi saya lupa nih belum mengabsen di antara kalian ya. Takutnya kalian nanti tidak keabsen oleh saya. Saya ingin absen dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Ada Abdul Faris? Ya. Ada. Oke, Ahmad Rifa. Oke, Ajang? Gak ada. Kemana Ajang? Gak tahu ya. Oke, Andrian? Gak tahu juga. Cep Effendi? Dini Awalia? Mana Dini? Oke, Dini ada. Fatir? Kailila? Gak ada juga ya. Kailila. Krisna ada? Gak ada juga. Mia? Oke, Mia hadir ya. Mirna? Muhammad Alfiansah? Tidak ada. Nanda? Nanda juga nggak hadir ya. Ini banyak yang nggak hadir nih. Nesa ada? Ada Nesa. Nopi? Oke. Rifa? Rifa juga nggak ada. Rima ada Rima? Hadir. Rima ada ya. Rizka? Nggak ada juga Rizka. Sarip Hidayat? Nggak ada juga. Sela? Ada ya. Setiawati? Siti Bujia? Oke. Vina? Siti Nurokoya? Oke. Widya Pertiwi? Ada ya. Widya. Yusuf? Tidak ada. Abdul Muiz? Hadir. Siti Hodijah? Fitri? Oke. Ada yang belum di absen? Cukup ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah bisa hadir hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, nanti bisa berguna di kemudian hari. Oke, kita lanjutkan sekarang. Oke, ini adalah tentang penerapan sistem demokrasi. Oke, saya ingin tanya dulu di antara kalian, ada yang tahu apa sih demokrasi itu kira-kira? Demokrasi itu apa? Sela, apa deh demokrasi Sel? Apa demokrasi Sel? Pemilihan. Hak seseorang untuk memilih. Demokrasi. Demokrasi itu berasal dari dua kata ya. Ada demos dan kratos. Demos itu artinya apa kemarin? Rakyat. Sedangkan kratos itu adalah kekuasaan atau pemerintah. Berarti demokrasi itu apa? Kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Ya, jadi demokrasi itu tadi kata Sela apa tadi? Pemilihan. Benar nggak? Pemilihan itu adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai demokrasi. Tapi tadi setelah saya kasih tahu kalian tentang demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos. Berarti demos itu adalah rakyat, kratos itu adalah kekuasaan. Berarti kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan tentunya semuanya pun akan kembali lagi kepada rakyat. Itulah demokrasi. Makna dari demokrasi. Oke, ini ya. Ini apa yang dimaksud dengan demokrasi ya? Di sini sudah dikatakan inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Jadi ketika negara kita dikatakan sebagai negara demokrasi, maka rakyatnya itu harus berdaulat ya. Jangan sampai ada rakyat yang tersisihkan, ada rakyat yang istilahnya tidak mendapatkan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya, sehingga nanti akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu kira-kira demokrasi ini masuk ke dalam sila Pancasila, penerapan dalam sila Pancasila sila keberapa? Demokrasi. Sila keberapa itu demokrasi? Ada yang tahu sila keempat apa bunyinya?
Coba saya ingin kalian ucapkan dengan keras sila keempat dari Pancasila. Kerakyatan. Oke. Oke, apa intinya dari sila keempat tersebut? Intinya adalah ketika kita memiliki yang namanya permasalahan atau memiliki yang namanya keputusan, maka biasakanlah mengambil keputusan tersebut dengan jalan bermusyawarah. Berarti musyawarah itu adalah salah satu contoh dari penerapan demokrasi. Oke, apakah hanya pemilu saja demokrasi itu? Apa saja kira-kira? Satu. Gotong royong masuk ke demokrasi atau tidak? Masuk. Apa lagi? Ayo, demokrasi apa lagi? Dini apa lagi, Din? Demokrasi apa lagi, Din? Musyawarah di kelas masuk demokrasi atau tidak? Masuk demokrasi. Kalau di kelas kalian yang masuk ke dalam penerapan demokrasi kira-kira apa saja? Satu. Pemilihan ketua? Oke, bagus. Apa lagi yang lain? Di kelas? Kerjasama untuk melaksanakan regupi? Oke, keren. Apa lagi yang lain? Ayo, demokrasi. Apa lagi? Wah, ini pengetahuannya di mana nih ya kalian? Ayo, demokrasi yang lainnya di kelas apa lagi kira-kira? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pada dasarnya tadi demokrasi itu adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu dibukukan oleh siapa? Oleh Abraham Lincoln. Kebaca nggak ke depan? Baca ya. Itu adalah salah satu menurut para ahli bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini prinsip-prinsip demokrasi. Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ingin menerapkan yang namanya nilai-nilai demokrasi, maka kita harus mengetahui dulu prinsip yang pertama, ya. Yang kedua macam, yang ketiga adalah ciri. Saya ingin satu orang tolong dibacakan prinsip yang pertama. Coba Nopi yang keras, Nop. Prinsip demokrasi apa saja tuh? Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Oke. Yang kedua? Tingkat persamaan di antara warga negara. Yang ketiga? Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Oke, terima kasih Nopi. Ya, berarti yang pertama, prinsip kalau kita ingin melaksanakan yang demokrasi itu adalah kita harus melibatkan warga negara. Siapa warga negara itu kira-kira? Kita semua. Ya, kalian semua yang ada di sini, yang ada di kelas ini itu adalah warga negara Indonesia. Jadi kalau kita ingin berdemokrasi, maka semua tanpa terkecuali, tanpa ada kaum mayoritas atau minoritas, semuanya harus ikut dalam menentukan kira-kira apa? Tujuan bangsa. Itu prinsip yang pertama ya. Jadi ketika misalkan kalian menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi ada satu orang yang tidak kalian bawa, ya suka ada dibilang pilih kasih. Yang dekat dibawa, yang tidak dekat tidak dibawa dalam mengambil keputusan. Itu kira-kira demokrasi yang baik atau tidak? Tidak. Kenapa seperti itu? Karena tidak melibatkan semua Nah, jadi kalau misalkan di kelas kalian ada pemilihan ketua kelas, maka semua harus diikutkan. Ya, tidak boleh hanya misalkan ini nih ketua kelasnya si A, kita pilihnya adalah 20 orang saja yang ini saja, nggak boleh seperti itu. Tapi harus semuanya ya. Selanjutnya adalah tingkat persamaan, semuanya sama. Ya, karena kemarin kita belajar tentang hak asasi manusia bahwa semua warga negara itu sama di depan hukum. Salah satunya kita adalah kebebasan untuk memeluk agama. Ya, semuanya punya hak yang sama. Lalu lagi ada kebebasan persamaan
perlakuan yang sama di depan hukum, terus mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak. Itu pun adalah persamaan-persamaan yang ada di negara kita. Nah, sehingga negara kita dikatakan negara demokrasi karena memang di negara kita semua warga negaranya terlibat ya dalam menentukan tujuan-tujuan bangsa. Oke, yang selanjutnya nih, ada macam-macam demokrasi. Boleh dibaca sama siapa ya? Sama Widya saja. Silakan Wid. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Oke, ada apa saja? Perwakilan dan sistem referendum. Oke, saya ingin tanya dulu. Ada yang tahu nggak demokrasi langsung itu apa sih kira-kira? Pemilihan yang dilakukan secara langsung. Contohnya apa? Pencoblosan. Nah, benar ya. Jadi ketika nyoblos itu nanti kita di 2024 akan mencoblos kembali ya. Mencoblos presiden, bupati, gubernur dan lain sebagainya. Untuk apa kira-kira? Untuk penggantian dari para penguasa-penguasa yang sebelumnya ya, lalu kita pilih kembali untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, itu langsung. Lalu ada yang disebut dengan perwakilan. Apa itu demokrasi perwakilan? Kita punya perwakilan enggak? Punya. Siapa namanya kira-kira sebutannya apa? Pernah dengar caleg? Apa itu caleg? Calon legislatif. Untuk siapa sih itu calon legislatif itu? Itu adalah wakil dari kita semua ya. Jadi contoh misalkan ada calon legislatif dari partai PDIP, dari partai Golkar, dari partai apa lagi nih? P3 dan sebagainya. Itu adalah menentukan calon-calon wakil kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kepada negara. Itu juga sama ya, kita mewakilkan pun masuk demokrasi. Ya, ada sistem referendum dan sebagainya. Lalu yang kedua, silakan dibacakan lagi oleh Siti Nurokoya. Coba ini apa sih? Baca. Berdasarkan titik perhatian demokrasi, material Dan oke, apa itu demokrasi formal? Ada yang tahu nggak? Demokrasi formal ini biasanya dilakukan oleh negara-negara liberal. Ya, di mana mereka tidak memandang perbedaan terhadap status ekonomi. Siapapun yang kaya maka dia boleh untuk mencalonkan menjadi seorang presiden. Contoh di mana nih negara liberal? Ada negara Amerika, yaitu negara liberal. Mereka tidak memandang status perekonomian. Yang penting dia orang kaya, yang penting dia istilahnya punya uang untuk bisa mencalonkan, maka dia boleh untuk mencalonkan. Selanjutnya, ya ada material. Kalau material itu melihat tidak mempermasalahkan tentang perbedaan status sosial. Semuanya disamaratakan. Ya, semuanya disamaratakan. Jadi nggak ada si kaya, nggak ada si miskin, semuanya punya hak yang sama. Contoh pernah terjadi di kita, ada salah satu partai yang memiliki ideologi komunis. Ya, apa nama partainya dulu? Partai PKI. Apa singkatannya? Partai Komunis Indonesia. Mereka tidak melihat perbedaan status sosial, ya. Mereka boleh saling merasakan antara satu orang dengan orang yang lain itu, mereka tidak ada saling memiliki. Jadi semuanya memiliki hak yang sama. Itu adalah demokrasi secara material, ya. Nah, lalu kalau demokrasi gabungan adalah dia mengambil nilai positif dari demokrasi formal dan juga mengambil sisi positif dari demokrasi material, ya, itu gabungan. Jadi kalau yang tadi contoh material, di kita dulu pernah ada sebuah partai namanya Partai PKI tapi dibubarkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, gitu ya. Nah, lalu sekarang yang terakhir berdasarkan ideologi. Bolehlah sama siapa nih? Yang mau silakan dibacakan. Sama Nesa aja, Nesa. Yang ketiga Nesa. Berdasarkan ideologi silakan. berdasarkan ideologi demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Oke, jadi berdasarkan ideologi ada dua jenis-jenis atau macam-macam dari demokrasi. Yang pertama disebut dengan demokrasi konstitusional.
konstitusional, dan yang kedua ada disebut dengan demokrasi rakyat ya. Nah, kira-kira negara kita masuk ke demokrasi mana nih? Kenapa kira-kira Nesa? Oke. Oke ya, kita lanjut ya. Oke. Tadi kita sudah membahas bahwa negara kita itu masuk ke dalam demokrasi rakyat karena semua warga negara ikut dilibatkan dalam proses demokrasi. Nah, lalu kita akan melihat ciri-ciri nih yang selanjutnya ya, ciri-ciri dari demokrasi itu ya. Yang pertama ada keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Tadi ya seperti yang kita bilang bahwa negara kita itu semuanya ikut ya melaksanakan atau mengambil keputusan. Kalau misalkan ada calon presiden 3 orang, berarti di antara 3 tersebut tidak akan dipilih semuanya kan? Pasti akan dipilih salah satu yang menurut kalian itu adalah lebih baik. Itu salah satu contoh pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Ingat ketika kita di materi hak dan kewajiban warga negara, semua warga negara itu punya hak-haknya dari mulai pasal 26 sampai dengan pasal 34. Kalian tahu pasal 26 sampai 34? Pasti nggak tahu ya kalian karena menghafal ya. Kalau nggak menghafal ya seperti ini. Oke, salah satunya adalah haknya untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Apa lagi coba? Hak berpendapat, betul. Apalagi? Mengembangkan kebudayaan, apalagi? Hak perekonomian. Dan yang terakhir di pasal 34 adalah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini harus dievaluasi lagi nih ya kelas kalian nih. Oke ya. Selanjutnya ada persamaan hak seluruh rakyat. Tadi ya seperti regulasi yang tadi saya sebutkan pasal 26 sampai 34 itu salah satu pasal-pasal yang mengatur tentang hak-haknya kalian sebagai warga negara. Harus tahu ya, harus dipelajari. Lalu ada lembaga peradilan dan kehakiman yang independen, tidak memihak salah satu pun karena dalam undang-undang pun dikatakan bahwa semua warga negara itu harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum ya. Tapi sekarang kita melihat kalau pejabat itu dihukumnya kan enak ya. Kalau orang yang istilahnya bukan pejabat hanya mencuri pisang saja sudah dipenjara gitu ya. Lalu ada kebebasan pers. Tadi ya dikatakan tadi apa? Kebebasan pers itu kebebasan untuk berpendapat. Ada di pasal berapa itu? Pasal 28. Waduh ini ya. Selanjutnya ada pemilu yang jujur dan adil ya. Jurdil. Jadi pemilu itu nggak boleh ada money politik, ada istilahnya pengarahan ke dalam satu pasangan calon ya. Harus merdeka semuanya, tidak boleh ada yang memaksakan kehendak ya. Tuh, lalu terakhir adalah pengakuan terhadap perbedaan. Ingat negara kita itu negara yang bermacam-macam agama, suku, budaya, apalagi adat istiadat, warna kulit ya. Tetapi negara kita disatukan dalam satu semboyan negara kita untuk menyatukan perbedaan tersebut dalam satu semboyan. Apa semboyannya? Bhinneka Tunggal Ika. Oke, pinter ya kalau di situ kalian tahu ya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lanjut ya. Sampai situ ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Tidak ada. Oke ya, sistem demokrasi Pancasila ya, maka ketika kita mau menjalankan sebuah sistem, ketiga-tiga dari mulai prinsip, ciri dan asas fungsi demokrasi ini harus benar-benar menyatu. Ya, harus benar-benar ada di dalam satu buah sistem. Tidak boleh terpecah belah. Tidak boleh hanya ciri-ciri saja di luar atau di dalam hanya prinsip-prinsip saja. Semuanya harus ada di dalam satu wadah sehingga wadah ini bisa berbentuk sebuah sistem demokrasi. Ya, seperti tadi kita bahas prinsipnya apa saja, ciri-cirinya seperti apa, lalu asasnya seperti apa. Maka kegiatan demokrasi kita itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, inilah yang disebut dengan sistem demokrasi
Pancasila. Tidak boleh ada satu komponen pun yang ada di luar. Semuanya harus masuk di 3 komponen tersebut ya, dari prinsip, dari ciri dan juga asas, sehingga akan menciptakan budaya demokrasi yang memang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut lagi. Oke, ini prinsip-prinsipnya ya. Nah, ini bisa kita baca sama-sama. Yang pertama apa ini? Oke, tetap ya, berdasar Pancasila sila pertama. Apa sila pertama itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa demokrasi pun kita harus selalu berketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh melupakan yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, demokrasi. Apa itu cerdas? Ketika cerdas itu kita tidak boleh mengandalkan otot, tapi kita harus mengandalkan otak. Nggak boleh dengan kekerasan, nggak boleh dengan tawuran untuk menyelesaikan masalah, tapi kita harus bermain yang namanya kecerdas. Makanya kalau kalian dapat masalah atau dapat sebuah problem di dalam kehidupan kalian, maka selesaikanlah dengan cara yang cerdas. Tidak boleh pakai tenaga, tidak boleh pakai otot, supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik karena kita memiliki prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya apa tuh? Oke, semua rakyat harus diakui, semua rakyat punya persamaan yang sama, sehingga disebutlah daulat. Ya, demokrasi dengan rule of law ini dengan aturan-aturan yang sudah baku. Ya, ada regulasinya, ada aturannya, sehingga semua orang tidak bisa tidak bisa misalkan melanggar ya hak-haknya orang lain. Lalu yang selanjutnya apa nih? Nah, ingat kalau di negara kita itu kekuasaannya itu terpisah-pisah ya. Ada disebut dengan kekuasaan ada kekuasaan eksekutif, ada ada Itu adalah pemisahan kekuasaan di mana mereka semuanya mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama. Lalu demokrasi dengan hak asasi manusia. Hak-haknya harus kita dapatkan. Tidak boleh ada hak manusia, hak warga negara yang tidak didapatkan. Selanjutnya demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Ya, apa itu pengadilan yang merdeka? Tidak memihak salah satu. Lalu demokrasi dengan otonomi daerah. Apa itu otonomi? Otonomi daerah itu adalah perlakuan istimewa terhadap daerah-daerah tertentu. Negara otonomi, kalau otonomi daerah Cianjur contoh nih, kota wisata, maka silahkan bagaimana membangun kekayaan yang ada di Cianjur Selatan ini menjadi suatu hal yang berguna, bermanfaat untuk pembangunan di daerah tersebut. Itu otonomi ya. Jadi negara memberikan kekuasaan sepenuh-penuhnya untuk membangun atau mengembangkan daerahnya masing-masing. Selanjutnya adalah demokrasi dengan kemakmuran. Ya, tidak boleh ketika kita berdemokrasi kita melihat warga negara di kita itu ada yang tidak makan gitu ya, ada yang tidak punya rumah atau segala macam. Maka negara kita, presiden kita itu memberikan bantuan-bantuan, memberikan istilahnya program-program pemerintah dalam rangka apa? Memakmurkan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Tentunya keadilan sosial ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, ini ciri-ciri demokrasinya ya. Sama dengan yang tadi. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Dari sini lihat, kedaulatan di tangan rakyat berdasarkan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat ya. Jadi ini ciri-cirinya yang tadi ya. Ketika kita mau melaksanakan sebuah keputusan, mau melaksanakan sebuah kegiatan, maka kita harus memiliki ciri-ciri yang sama di sini ya. Ada kedaulatan, ada kekeluargaan, ada keselarasan, ada penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Gak boleh kita misalkan beradu argumen, kita harus benar, tetap kita harus menghargai haknya orang lain. Tidak menganut sistem monopartai, ya artinya satu partai saja yang berkembang, tapi partai-partai yang lain tidak ada. Tidak mengenal diktator. Apa itu diktator? Seorang pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, mendahulukan kepentingan rakyat, harus ya. Terus aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Di kita ada legislatif, eksekutif, itulah wakil rakyat kita. Lalu tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Ya, yang terakhir adalah
Pemilu dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan adil. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dulu. Silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Udah paham semua ya? Mudah-mudahan paham semua. Oke, ini asas dan fungsi ya. Asas demokrasi kita sudah tahu tadi. Asasnya yang pertama adalah kita harus berdasarkan kerakyatan. Yang kedua adalah harus berdasarkan musyawarah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pemilu saja. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, ketika kita beradu argumen dengan orang tua kita, dengan adik-adik kita, maka selesaikanlah dengan cara musyawarah. Karena itu salah satu penerapan dari nilai-nilai demokrasi. Lalu fungsinya, ya fungsi dari demokrasi itu apa sih sebenarnya? Yang pertama menjamin keikutsertaan. Yang kedua, silakan dibaca apa? Yang ketiga, oke, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir. Itu fungsi dari kita demokrasi. Sehingga kita benar-benar harus megang teguh yang namanya prinsip-prinsip demokrasi. Supaya apa? Supaya tujuan negara kita bisa tercapai dengan sempurna. Oke ya. Nah ini pembagian kelompok. Ini sudah saya bagi kelompok. Ya, selesai setelah ini kalian nanti akan bergabung dengan kelompok masing-masing. Ya. Ini kelompok yang pertama, silakan memisahkan diri ya. Abdul Faris, Ahmad Ripal, Andrian, Kailila, Mirna, Nesa, dan Siti Pujia. Silakan untuk memisahkan diri. Yang selanjutnya kelompok 2, Cep Effendi, Patir, Sari, Fitri, Ajeng, Dini Amalia, dan Mia Ramadhani. Silakan juga untuk memisahkan diri. Dan yang kelompok 3, ya ini di depan, kelompok 4, Abdul Muiz, Sela, Setiawati, Siti Nurkoya, Pina, Widya Pertiwi, dan Siti Hodijah. Ya, silakan kalian bikin satu kelompok ya, disusun mejanya. Silakan. Boleh sok disusun mejanya. Berdasarkan kelompok yang di depan ya. Ada 4 kelompok, silakan. Digeser aja, sok digeser aja. Digeser. Nggak apa-apa, sok. Bergabung saja sama yang lain. Sok. Oke, silakan mejanya di depan, di tengah gitu. Bikin 4 atau 3 saja. Yang penting kalian bergabung. Yang rapi ya, yang rapi. Oke, ini satu lagi. Nah, silakan satu kelompok nih udah beres. Kelompoknya kita sudah terbagi, sudah ada di posisinya masing-masing. Ini akan saya bagikan LKPD masing-masing untuk tugasnya, ya. Oke. Ini satu kelompok satu ya. Ini satu kelompok satu. Nanti ditulisin di sini. Ya. Oke, tugasnya silakan perhatikan dulu ke depan semua. Nah, tugasnya adalah ini lihat, ini adalah proses pemilihan OSIS yang kemarin kita lakukan. Ini kenal dengan teman-teman kalian ini? Kenal semua ya. Ini anak-anak kita semua. Oke, nah dari gambar ini apa yang harus kalian kerjakan? Ya, ini adalah lihat di sini ya. Amati gambar yang disajikan tadi. Lalu analisis oleh masing-masing kelompok apakah pemilihan OSIS SMK Negeri 1 Sejati itu sudah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, ya. Yang selanjutnya adakah pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan kuota OSIS tersebut yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, ya. Nah, yang terakhir, tulis hasil analisis tersebut, lalu nanti kalian masukkan ya tulisan kalian itu ke dalam form yang sudah saya sediakan ya. Nanti di akhir ini ya. Sekarang kalian kerjakan prosesnya seperti ini. Ini pertanyaannya atau LKPD-nya
ya. Gambarnya adalah ini. Oke, bisa dipahami semua? Oke, kalau bisa dipahami, silakan gunakan ya fasilitas internet atau buku catatan kalian atau juga buku teks kalian untuk menganalisis proses pemilihan OSIS yang kita lakukan di SMK. Silakan. Bisa dimulai ya, kelompok 1, 2, dan 3. Ayo. Oke, sambil saya menilai sikapnya kalian ya. Silakan kalian berdiskusi dengan tertib, dengan baik. Kalau ada permasalahan boleh ditanyakan dulu ya. Silakan. Ayo. Ayo, silakan. Berdiskusi ya, berdiskusi ya. Oke, ada masalah kelompok ini? Tidak ya? Oke, silakan. Waktunya 10 menit ya, waktunya 10 menit. B. Bersamaan di antara yang diakui oleh warga negara. Yuk. Sok lanjut.
Ada yang sudah selesai? Belum. Silakan. Ada waktu ya. 3 menit lagi. Nih pulpennya. Ntar lagi. Udah selesai? Belum. Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Kita akan nanti sama-sama simpulkan. Udah ya? Belum, silakan. Udah selesai? Menentukan ketua OSIS. Ya, Pak. Presentasi tentang apa, Pak? Presentasi tentang OSIS. Nanti tentang pemilihan OSIS. Oke, waktunya habis ya. Waktunya habis. Oke, sekarang saya ingin perwakilan dari satu kelompok, satu orang untuk membacakan hasil diskusinya masing-masing ya. Saya mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 dibacakan hasilnya apa? Silakan dibacakan. Apa hasil diskusi kalian? Yang keras? Ayo, kelompok yang lain silakan, siap-siap menanggapi ya. Silakan kelompok 1 dibacakan yang keras. Sok. Ya, pakai. Langsung. Silakan. Apa hasil diskusinya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat kelompok kalian? Silakan. Ini pendapat dari kelompok 1 tentang pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan di sekolah sudah memenuhi prinsip demokrasi. Dibuktikan dengan keterlibatan semua warga sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 sampai kelas 3. Terus? Berbondong-bondong melakukan pencoblosan dalam rangka memilih pasangan ketua OSIS. Oke. Sudah itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 sekarang silakan. Terima kasih ya, Mirna, terima kasih. Kelompok 2 silakan berdiri. Perwakilannya siapa? Ayo dibacakan.
Silakan. Ayo Fitri. Ayo, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan Hasil diskusi. Apa? satu prinsip-prinsip diantaranya adalah A. Keterlibatan seluruh warga negara dalam pembuatan keputusan. B. Persamaan di antara warga negara. C. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui oleh warga negara. Ketika pemilihan OSIS SMK Negeri 1 Cijati kemarin semua sudah terlaksanakan dengan baik. Kami sebagai warga SMK Negeri 1 Cijati merasa terlibat dalam pembuatan keputusan siapa yang akan menjadi ketua OSIS Ya. di sekolah kami. Dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS tidak tampak adanya perlakuan yang berbeda antar jurusan yang ada di SMK. Semua memiliki hak yang sama menentukan ketua OSIS yang baru. Oke. Kebebasan atau kemerdekaan memilih ini sangat kami akui, tidak ada tekanan atau pelaksanaan dari pihak manapun untuk kami memilih siapapun ketua OSIS. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus ya, sangat detail, sangat lengkap. Yang terakhir, silakan kelompok 3 dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum Yang keras. warahmatullahi Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membacakan hasil diskusi kita tentang pemilihan ketua OSIS Ya. yang dilaksanakan di sekolah. Silakan saya. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis kelompok 3, kami menyimpulkan bahwa pemilihan ketua OSIS di SMK Negeri 1 Cijati kemarin memenuhi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami semua melihat dan melaksanakan pencoblosan dengan penuh semangat untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua OSIS. Oke. Tidak adanya diskriminasi atau perbedaan yang kami temukan dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS kemarin. Oke. Kami semua memiliki persamaan hak untuk menentukan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Tentunya ini menjadi salah satu ciri bahwa pemilihan ketua OSIS kemarin memenuhi prinsip-prinsip dalam berdemokrasi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah ya, kalian semua bisa mendiskusikan atau bisa menganalisis kegiatan pemilihan OSIS kemarin dengan baik. Ya, saya ingin tanya, kalian senang nggak dengan kegiatan kita hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Berarti sekarang waktunya lah ya. Nanti dari tugas kalian ini, kalian silakan ya di depan di sini. Ya. Ada alamat formnya untuk mengirimkan hasil dari diskusi kalian. Nanti kalian masukkan di sini ya. Minggu depan di pertemuan kita berikutnya kalian akan mendiskusikan hal yang barusan dengan proses pemilihan di TPS yang di minggu depan akan kita saksikan ya. Ini alamatnya ya, sudah dicatat semua ya. Oke, sekarang saya ingin kalian menyimpulkan atau merefleksi dulu kira-kira dari pembelajaran kita hari ini apa yang kalian dapatkan. Apa yang kalian dapatkan? Silakan coba Nesa. Yang benar, terus dan mengetahui prinsip-prinsip demokrasi. Oke ya. Ada satu orang yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan kita hari ini? Silakan satu orang. Coba Dini bisa menyimpulkan, Din? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Nesa. Yang keras, Nes. Demokrasi berasal dari kata Yunani, Ah. demos dan kratos, di mana demos adalah rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Ah. Dapat disimpulkan
bahwa demokrasi itu adalah pemerintah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demokrasi mutlak harus kita laksanakan sesuai dengan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam melaksanakan demokrasi, kita harus memegang teguh prinsip dan asas demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Nesa ya. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Ya, terima kasih atas kesimpulannya yang baik sekali, yang detail sekali. Ingat minggu depan ya kita akan lanjutkan diskusi ini ya, kita akan menambahkan kegiatan yang baru yaitu tentang pemilihan atau proses pemilu di TPS yang terjadi, sehingga nanti kalian bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kalian ketika nanti ada pemilihan OSIS, ada pemilihan ketua kelas, ini bisa kita laksanakan ya. Sampai berjumpa nanti di minggu depan ya. Untuk hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.